Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rosmalia Kamil, Sarjana Sains Ilmu Terapan, Magister Kesehatan. Saya adalah salah satu dosen di program studi Profesi Bidan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKP PT pada bidang pengajaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan Bayi Baru Lahir merupakan mata kuliah wajib prodi yang terdiri dari 5 SKS dan berada pada semester 3. Diharapkan mata kuliah ini dapat memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk menguasai tentang konsep, prinsip, dan keterampilan asuhan kebidanan pada ibu bersalin mulai dari kala 1 hingga kala 4 dan dapat dijadikan dasar untuk mata kuliah selanjutnya. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya adalah bidang pengajaran, di mana pada bidang ini saya menerapkan sistem pembelajaran dengan pendekatan DEI. Delivery merupakan salah satu proses penyampaian materi secara sistematis dan menarik agar mudah dipahami oleh mahasiswa. Interaction merupakan interaksi antara dosen dengan mahasiswa atau interaksi mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Asesmen merupakan adanya pemberian tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran yang telah disampaikan. Materi yang saya sampaikan ini mengacu pada cakupan pembelajaran lulusan dari mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Dari CPL ini menurunkan 7 CPMK. CPMK tersebut kemudian akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka, pembelajaran, dan tidak masuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan pengetahuan. Sikap. Yang pertama, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat dan temuan orisinal orang lain. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. Kemudian keterampilan umum, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian, terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. Kemudian pengetahuan, yang pertama, menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etika profesi. Yang kedua, menguasai konsep dasar ilmu obstetri dan ginekologi. Yang ketiga, menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita, serta kontrasepsi. Yang keempat, mengetahui pengetahuan faktual tentang jenis, tanda, gejala, penyakit-penyakit umum, dan infeksi pada kehamilan, persalinan, postpartum, bayi baru lahir, bayi, dan balita. Sedangkan keterampilan khusus, yang pertama, mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan normal, bayi dan balita normal, sesuai standar kompetensi bidan vokasi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelainan pada kasus kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi, dan balita. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang konsep, prinsip, dan keterampilan asuhan kebidanan pada ibu bersalin mulai dari kala 1 hingga kala 4. Mahasiswa dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan deteksi dini, penanganan, serta pencegahan komplikasi selama persalinan fisiologis.
Pembelajaran difokuskan pada pendekatan asuhan yang komprehensif, responsif, dan berbasis bukti sesuai standar praktek kebidanan. Mahasiswa juga dilatih melakukan komunikasi efektif, pencatatan, dan pelaporan dalam praktek pelayanan persalinan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ibu bersalin. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan dasar ibu bersalin. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan evidence base dalam asuhan persalinan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan persalinan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pengenalan tanda bahaya pada masa persalinan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen asuhan persalinan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan deteksi dini dan komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada persalinan dan BBL. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen asuhan persalinan dan BBL. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan pendokumentasian asuhan kebidanan pada ibu bersalin. Untuk mendukung pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur seperti yang pertama buku teks, yang kedua jurnal ilmiah, yang ketiga panduan praktik klinik, yang keempat artikel dan berita kesehatan, yang kelima literatur digital atau online. Itulah model penyampaian yang saya terapkan dalam kegiatan pengajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, interaction. Interaksi merupakan suatu proses komunikasi antara dosen dan mahasiswa yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sistem interaksi yang saya terapkan adalah pendekatan student-centered learning, yaitu metode yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Dengan pendekatan ini, mahasiswa didorong untuk lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing. Selama proses pembelajaran, saya menerapkan metode kombinasi daring dan luring. Untuk pembelajaran daring, saya memanfaatkan platform Zoom, Google Meet, dan menyampaikan materi melalui WhatsApp. Pada awal perkuliahan, saya membangun suasana akrab antara dosen dan mahasiswa guna menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan terbuka. Selanjutnya, saya menjelaskan rencana pembelajaran semester serta mendiskusikan kontrak perkuliahan yang mencakup kesepakatan terkait kegiatan perkuliahan, baik teori maupun praktikum, standar nilai minimal, tugas, kuis, dan skema penilaian. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan adalah PowerPoint, kemudian media selanjutnya dengan menggunakan daftar tilik atau checklist. Media pembelajaran lainnya yaitu diskusi kelompok dan demonstrasi. Di sini saya menggunakan keaktifan belajar dengan menerapkan diskusi di kelas. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat terlatih dalam pola pikir dan kasus yang berkaitan dengan materi. Asesmen. Aspek penilaian merupakan proses evaluasi yang bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa secara objektif dalam memahami materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan mencakup beberapa komponen, yaitu yang pertama, kehadiran mahasiswa sebesar 10%, tugas dan bobot 10%, kemudian selanjutnya praktikum sebesar 15%, kemudian partisipasi aktif dalam diskusi forum sebanyak 5%, kemudian ujian tengah semester sebesar 25% dan ujian akhir semester sebesar 35%. Melalui hasil penilaian yang saya lakukan, saya berharap mahasiswa dapat memahami proses evaluasi yang saya terapkan secara terbuka dan objektif. Sebagai penutup, itulah komponen-komponen yang saya gunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, yaitu aspek delivery, interaction, dan assessment yang dikenal dengan singkatan DEI. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di kelas melalui kegiatan micro-teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Ya, Bu. Ririn, Hadir, Ibu. Septia, Hadir. Silviani, hadir. Ya, sudah berangkat semua ya hari ini ya. Berangkat, Bu. Pada pertemuan pertama saya sudah memberikan ini ya RPS, dan untuk referensi nanti kalian bisa cari ya melalui sumber-sumber di buku teks ataupun jurnal-jurnal pidana. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang persalinan skala 2. Siap ya? Siap, Bu. Ya. Saya akan mereview untuk pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin? Saya, Bu. Ya, Kelas 1, penggunaan pantograf dan persiapan persalinan. Oh ya. Kemarin kita sudah membahas untuk persalinan skala 1 ya. Skala 1 skala apa ya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya. Kalau pembukaan. Ya, kalau pembukaan. Jadi di persalinan itu ada yang namanya 4 skala. Skala 1 skala pembukaan, skala 2 skala pengeluaran, kemudian skala 3 skala pengeluaran prasesa, dan skala 4 skala pengawasan. Ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang asuhan persalinan skala 2. Nah, di sini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama ya menjelaskan tentang perubahan fisiologi skala 2, yang kedua tentang perubahan psikologi skala 2, yang ketiga asuhan saintifik, dan yang keempat posisi bersalin pada skala 2. Nah, untuk pendahuluannya, untuk pengertian skala 2 ini ada fase sejak pembukaan lengkap atau pembukaan 10 cm sampai dengan kelahiran bayi. Ya, jadi dari skala 1 sampai mau menjelang skala 2 ya, itu ada prosesnya pembukaan 1 sampai 10. Skala 2 juga disebut dengan skala pengeluaran. Ya, pengeluarannya apa? Pengeluarannya janin. Ya. Nah, tanda gejala skala 2. Ada yang pertama doran. Doran apa? Dorongan meneran, ya. Kemudian teknus, tekanan anus. Perjo, perineum menonjol. Vulva membuka. Ya, jadi ini tanda gejala skala 2. Kalau sudah ada tanda seperti ini, berarti sudah mau menjelang persalinan. Kemudian ada tanda pasti skala 2. Yang pertama, kita bisa melalui pemeriksaan VT atau vaginatus atau yang disebut periksa dalam. Ya, nah periksa dalam ini pastinya akan melihat pembukaan serviknya apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian terlihatnya bagian kepala bayi melalui introitus vagina. Ya, jadi untuk tanda pasti skala 2. Kemudian ada batasan lama skala 2. Pada primip gravida ya, batasannya itu sekitar 1 jam ya persalinannya. Kemudian pada multigravida itu hanya 15 menit. Kalau di antara ya primigravida dan multigravida ya, skala 2 ini berlangsung 2 jam pada primigravida ya, dan 1 jam pada multigravida, itu dianggap abnormal dan pasiennya harus segera dirujuk. Kemudian selanjutnya ada perubahan fisiologi skala 2. Yang pertama pada sistem reproduksi. Nah, pada sistem reproduksi yang pasti serviknya telah membuka penuh atau pembukaan lengkap. Kemudian vagina dan perineum juga sudah mulai meregang. Ya. Kemudian perubahan fisiologi selanjutnya ada sistem kardiovaskuler, yaitu adanya peningkatan denyut jantung. Ya, untuk normal pada pasien bersalin, ya normalnya itu sekitar 70 sampai 100 kali per menit ya denyut jantungnya. Kemudian tekanan darahnya juga meningkat selama kontraksi, dan normal dari tekanan darah ibu ya itu meningkat sekitar 15 sampai 22 mm/Hg. Selanjutnya perubahan fisiologi selanjutnya yaitu laju nafas yang meningkat normal pada sistem pernafasan. Nah, normalnya itu sekitar 16 sampai 24 kali per menit.
dan terjadi hiperventilasi, yaitu nafasnya cepat ya, itu abnormal ya, karena dapat terjadi pada nyeri dan pada usaha mengejar pada ibu bersalin. Kemudian perubahan psikologi kala 2, tadi fisiologi, sekarang psikologi ya. Untuk perubahan psikologi, yang pertama, ibu akan sering timbul rasa jengkel ya, karena ibu sudah dalam posisi ya mau melahirkan ya, karena yang kita tahu kan melahirkan itu sakit ya, jadi ibu akan merasa jengkel karena mungkin persalinannya tidak selesai ya, atau belum selesai ya. Kemudian ibu juga merasa tidak nyaman karena bayinya masih dalam perut ya, belum keluar, jadi untuk posisi miring ataupun terlentang atau apa masih tidak nyaman. Kemudian saat ibu bersalin merasakan nyeri ya pada saat kontraksi uterus yang semakin sering. Kemudian ibu juga tidak sabaran ya, pasti selalu bertanya kepada bidannya atau kepada tenaga kesehatan, Bu, ini pembukaannya sudah lengkap atau belum? Bu, saya boleh mengejar apa belum? Ya, ibunya tidak sabar. Sehingga harmoni antara ibu dan janin yang dikandungnya akan terganggu karena ibunya sudah mulai stres ya, psikologisnya sudah mulai terganggu. Kemudian selanjutnya ada asuhan sayang ibu. Yang pertama, untuk asuhan sayang ibu memberi dukungan emosional pada pasien. Selanjutnya membantu pengaturan posisi senyaman mungkin pada pasien. Kemudian memberikan cairan dan nutrisi pada saat di antara kontraksi. Ya, kalau misalkan ibu dalam keadaan kontraksi, secara otomatis kan ibu lagi menahan rasa sakit. Ya, kalau sudah tidak ada kontraksi, boleh dikasih minum. Kemudian memperbolehkan ke kamar mandi secara teratur. Kalau misalkan ibu masih kuat berjalan, ya boleh diantar ke kamar mandi. Tapi kalau sudah tidak kuat, ya boleh pipis di tempat tidur dengan cara kita membantu, ya membantu untuk mengosongkan kandung-kandungnya. Ya. Kemudian mencegah infeksi. Ini merupakan asuhan sayang ibu. Kemudian selanjutnya ada posisi bersalin kala 2 atau yang sering disebut menerang atau mengejar. Ya. Manfaatnya ini bisa sedikit meredakan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Kemudian pada kala 2 menjadi lebih pendek. Kemudian laserasi perineum akan lebih sedikit. Ini manfaat dari posisi menerang. Posisinya apa saja? Ada 4. Yang pertama duduk atau setengah duduk. Kemudian yang kedua merangkak. Kemudian yang ketiga jongkok atau berdiri. Dan yang keempat berbaring miring ke kiri. Ya, untuk duduk atau setengah duduk ini memberikan rasa nyaman pada ibu. Merangkak juga mengurangi rasa nyeri punggung saat persalinan. Jongkok dan berdiri juga bisa membantu penurunan kepala bayi. Ya, dan berbaring miring ke kiri dapat mencegah terjadinya laserasi. Hindari posisi terlentang. Kenapa? Ya, karena ibu bisa terjadi yang namanya hipotensi. Hipotensi itu beresiko terjadi shock dan berkurangnya suplai oksigen dalam sirkulasi. Ya, karena posisi terlentang, ya oksigen tidak akan masuk ke dalam paru-paru ibu karena terhambat oleh perut. Ya. Kemudian rasa nyeri bertambah karena posisi terlentang itu, ya si bayi ini akan menekan ya ibu. Kemudian kemajuan persalinan bertambah lama, ibu mengalami gangguan pernafasan ya karena posisi bayi menekan diafragma ibu, dan buang air kecil juga terganggu. Selanjutnya cara meneran yang baik. Yang pertama, meneran hanya diperbolehkan sewaktu ada his dan pembukaan sudah lengkap. Jadi ibu boleh mengejar kalau pembukaannya sudah lengkap dan ada kontraksi. Sebelum pembukaan lengkap ibu tidak boleh meneran, ya karena nanti akan terjadi udem atau bengkak pada bagian. Kemudian menganjurkan ibu untuk berhenti meneran dan istirahat di antara kontraksi. Kalau tidak ada kontraksi, ibunya nggak boleh ngejem-ngejem, ya, dan harus istirahat pada saat tidak ada kontraksi untuk ya nge-save ya atau menyimpan tenaga itu. Kemudian anjurkan ibu untuk tidak mengangkat bokong. Kenapa? Karena kalau mengangkat bokong itu akan terjadi laserasi
derajat 4 ya. Kemudian jangan melakukan dorongan pada fulus untuk membantu kelahiran bayi ya. Fulusnya itu tidak boleh didorong ya. Ini cara meneran yang setelah kepala keluar ya, kita cek lilitan tali pusat, apakah ada lilitan tali pusat yang ada di leher. Kemudian setelah itu kita menunggu putaran paksi luar ya, kepala bayi itu akan miring ke kiri atau miring ke kanan. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan yang namanya biparietal ya, dengan cara tangan seperti ini. Kemudian kita menarik ya badan bayi ke bawah, ke atas, kemudian kita sanggah, kemudian kita menyusui. Selanjutnya kita nilai bayinya. Nilainya apa? Ya, apakah bayinya cukup bulat atau tidak? Kemudian bayinya menangis spontan atau tidak? Kemudian gerakannya aktif atau tidak? Ya, kemudian kita taruh di atas perut ibu, kita tutupi ya, bayi sambil mengeringkan air ketuban yang ada di tubuh bayi tanpa menghilangkan lemak. Setelah itu kita jepit, potong tali pusat. Ya, kemudian kita lakukan IMD. Ya, kita taruh di deterjen IMD, kemudian kita tutupi bayi. Seperti itu. Gitu ya? Ya, Bu. Selanjutnya, ini ada checklist 60 langkah nanti yang akan kita praktekkan pada pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tadi yang sudah saya paparkan? Saya, Bu, saya mau bertanya, bagaimana sih cara memberikan dukungan emosional kepada ibu bersalin di kala dua itu? Untuk dukungan ya emosional, apalagi pada ibu bersalin, ya kita bisa memberikan sentuhan ketenangan pada ibu. Ya, jadi bisa dengan mengelus-elus ya bagian punggung atau bagian perut ya, karena itu akan bisa menenangkan ibu ya pada ibu bersalin. Kemudian memberikan penyemangat, kalimat penyemangat ya, ayo Bu, ibu pasti bisa ya. Jadi bikin ibunya itu termotivasi atau bersemangat ya. Jadi seperti itu ya. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada ya, nanti untuk minggu depan ya kita akan membahas tentang 60 langkah persalinan ya, dan kalian bisa baca-baca dulu untuk daftar tilik atau checklist yang sudah saya berikan. Seperti itu ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran yang saya terapkan pada asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir. Semoga bisa menjadi gambaran mengenai kinerja pada aspek pengajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan panitia penilaian Smart Dosen 2025. Mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes dan seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.